Oke, selamat datang kembali di channel UMKM ini, guys. Sebelum mulai, gue ingetin kalian jangan skip iklannya tolong agar penghasilannya cukup gede untuk dinikmati. Nah, di seri 1000 wheel ketiga ini kita akan memainkan pemain depan, pemuda asal Depok yang bermain untuk klub VTC. Seharusnya kalian sudah tahu karena ini lagi hangat-hangatnya berita ini dan dia tergolong wonderkid menurut gua. Semoga karirnya akan jauh lebih bagus dari seri-seri sebelumnya, guys. Nah, mari kita lihat dulu siapa sih pemain ini. Nah, namanya adalah Miliano Jonathan. Sejak usia muda sampai debut dia di profesional pun bermain di VTC. Nah, kalau kita lihat si Miliano ini secara atribut cukup oke lah ya sebagai pemain sayap. Apakah kita cukup beruntung bisa memilih tim ataupun bisa mendapatkan atribut card yang membantu? Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa rules yang akan gue jelaskan dulu. Jadi di setiap musimnya kita akan men-shuffle atribut card, di mana atribut card ini ada golden, ada silver, ada bronze, dan ada black card. Nah, masing-masing kartu ini nih punya keuntungan dan kekurangan yang membuat game ini tuh nanti akan jadi semakin menarik karena akan mengandalkan keberuntungan dan akan mengandalkan keputusan gua sudah benar atau belum. Selain atribut card, ada juga destiny card yang setiap 3 musim itu akan di-roll 1 kali. Di mana destiny card ini nih sifatnya lebih ke pindah seperti main Destiny kan. Jadi ada kartu yang pindah ke tim besar atau pindah ke tim kecil. Jadi kartu ini tuh akan mengubah alur secara signifikan. Berkaca dari sebelumnya, kalau atribut card ini di tiap 3 musim di-shuffle lah, artinya tuh karirnya tuh tidak terlalu bagus sebagai legend, gua mikirnya. Jadi peraturan terbarunya untuk Destiny card ini, jadi setiap 3 musim 1 kali tuh akan di-shuffle, tapi gue punya pilihan untuk men-shuffle atau enggak. Jadi gue ada keputusan, adalah gue skip aja Destiny-nya. Nah, tapi kalau gue skip, gue nggak bisa lagi tuh untuk musim depan. Jadi gue harus tunggu 3 musim lagi untuk bisa shuffle card. Jadi kayak gue membuang kesempatan untuk shuffle card-nya. Nah, jadi adil kan? Nah, itu sama akan ada challenge seperti di seri sebelumnya. Khusus winger udah gua buat, jadi challenge si Miliano ini akan ada dribbling dynamo. Challenge kedua adalah crossing challenge, terus ada defensive contribution. Untuk seasonal challenge-nya adalah kalau bisa menghasilkan 8 kali POETM selama 1 musim, itu akan +2 leadership atau +2 determination. Nah, ini tuh akan ngaruh ke cara pembawaan dia di tim, jadi dia akan dapat posisi yang sangat-sangat penting di tim. Gue udah skip 1 musim. Kalian lihat dia main cukup sering di liga ya, mana 26 kali, tapi menurut gua performanya masih cukup masih kurang lah ya. Ngegol cuma 3 kali, assist cuma 1 kali, XG-nya tapi gede, XA-nya memang gede. Artinya tapi ya berarti kan kurang tajam kan. Percobaan udah oke tapi kurang tajam aja. Miliano Jonathans itu dipanggil di World Cup Qualification sama Asian Nation Cup dan main 6 kali ya, dan 6 kali starter, 3 kali cadangan. Nah, mari kita lihat dulu challenge-nya. Adakah challenge yang berhasil oleh Miliano ini musim ini? Jadi untuk challenge dribbling, Miliano cuman bisa melakukan ini ya, 51 kali. Which mean itu masih kurang 24 kali, tapi udah jauh lebih baik, tapi masih kurang, artinya gagal. Crossing challenge 25 kali umpan silang, gagal. Karena ini 16 dan 15%, berarti jelek ya. Crossingnya jelek, crossing yang berhasilnya jelek. Defensive contribution 75, tackle masih kurang. Tackle-nya tuh 53, 74% yang berhasil, menurut gua masih kurang juga, karena setidaknya rasio tuh di atas 80% lah. Iya kan. Nah, POTM tuh cuma sekali, artinya gagal juga. Jadi challenge di musim ini tuh tidak ada yang terpenuhi. Kalau dilihat karir kontraknya itu masih cukup panjang 3 tahun lagi. Artinya masih punya kesempatan lah. Apalagi ini dipercaya kan. Di VTC dipercaya menjadi skuad utama guys. Nah, untuk memulai musim kedua berarti ya. Kita akan shuffle attribute card dulu. Mari kita shuffle attribute card. Sepertinya karirnya akan jadi bagus, guys. Set piece maestro, ahli dalam bola mati, baik untuk memberikan umpan silang. Jadi kita dapat free kick +2, crossing +2, dan teknik +1, guys. Ini kemampuan yang semua kita butuhkan. Free kick +2, teknik +1 ini gokil nih, bagus banget nih.
Ini bagus sekali ya. Nah, mari kita lihat kira-kira kita akan jadi jauh lebih baik. Penambahan crossing langsung plus 17 cuy, langsung hijau. Artinya kemungkinan assist, umpan silang itu akan jadi lebih baik. Mari kita cek musim depan seperti apa. Oke guys, kita memasuki musim kedua. Artinya ini dia udah usia 22 tahun ya. Di musim 2024-2025. Nah, gue cukup penasaran dengan ini Dick Jonah dari Depok ini karena sejauh ini kayaknya tampaknya atribut yang paling oke dibandingin dua pemain sebelumnya, guys. Mari kita lihat dulu gimana performa dia di musim ini. Kita masuk 11 pemain terbaik musiman dan menang Golden Boy ya. Kita jadi Golden Boy cuy. Pas banget di usia dua, oh ya mentok ya di usia 21 kita jadi Golden Boy. Wow, pemain Indonesia pertama coy, Miliano Jonathans dari VTC guys. Kita lihat dulu yang menang Football of the Year-nya di Asia ya, itu Kazuya Kono dari Fukuoka guys. Nice, masuk juga 11 pemain terbaik musiman untuk penilaian musim lalu ya dengan 3 assist. Wow, sekarang kita lihat VTC ada di posisi 8. Sayang sekali belum bisa maju ke Eredivisie. Performanya kita main 31 kali dengan 2 kali POTM, oke nice 9 gol. Oh, torehan yang bagus sebenarnya ya. Di World Cup kita 2 gol. Oke. Torehan cukup bagus lah, lumayan dibandingin musim lalu. Assist kita 3 nambah. Berarti kan kartu silver card musim lalu itu punya impact yang cukup oke lah ya. Nah, mari kita lihat dulu laporan statistik fullnya seperti apa. Kita challenge dribbling 92 kali coy total. What? Kita berhasil menang ya. Dribbling kita berhasil menang karena 75 dribbling sukses kita dribbling 92 kali. Nice. Sisanya crossing itu 25 kali belum karena 17. Crossing kita masih jelek ya. Nah, ini crossing ini kan cuma 11 kali, guys. Persentase keberhasilannya. Berarti ini mungkin skema dari formasinya yang tidak mendukung berarti. Karena udah 17 coy. Terus defensive contribution tackle 75 kalinya masih sedikit lagi ningkat jauh, ningkat 10% lebih, 86%. Udah bagus berarti, tapi kurang 13 ya. POTM kita cuman 3 kali, masih kurang. Tapi average rating tuh 7,02 bagus banget. Jadi kita plus 1 dribbling atau plus akselerasi. Nanti gua lihat dulu apa nih kira-kira yang bagus untuk kita, guys. Oke, kita lihat perubahannya dulu. Perubahan atribut kita di musim ini nih ada perkembangan apa enggak? Secara fisik, agility naik 1, balance naik 1, stamina naik 1, strength naik 1. Wow, gede banget coy. Usia masih muda banget ya. Ini berarti nih usia-usia kita mah harus grinding dulu nih. Terus mental, anticipation plus 1, composure plus 1, consent plus 1, leader plus 1. What? Mental bagus, fisik oke. Secara teknis tapi penambahan nggak ada, tapi ada minus di corner min 1. Corner bukan atribut yang penting kayaknya untuk kita sejauh ini kan. Jadi so far berarti peningkatannya bagus banget menurut gua. Happy banget gua dengan peningkatan ini. Artinya kecepatan kita makin nambah, stamina kita juga nambah. Jadi mungkin ya kita bisa main full satu musim, bisa-bisa musim depan. Nah, ini tinggal gua akan menambah dribbling atau acceleration, guys. Nah, menurut gua karena gua ada di winger, gua akan nambah dribbling plus 1. Oke, kontrak masih sekitar 3 musim lagi. Sejauh ini tidak ada desas-desus tim yang tertarik. Jadi kita akan masih stay di VTC. Untuk musim kita ke berapa nih? Ke-7 kita di VTC. Musim depan adalah musim ke-7, guys. Nice. Atau bisa jadi kita jadi legendnya VTC, siapa tahu kan ya. Nah, habis itu kita lihat di World Cup kita main 8 kali, satu kali satu kali cadangan. Kita lihat dulu di World Cup. Oh, kita masuk third round, berarti kita gagal untuk langsung promosi ya, tapi kita setidaknya masuk fourth round. Oke, kita dapat 11 poin, bagus banget berarti. Ya, oke lah. Iran sama South Korea tuh ya tim yang sulit lah untuk dikalahkan ya, wajar ya. Ada Reinder, nah ini yang gua jadi catatan penting guys. Masih belum terlalu jadi pilihan utama banget karena kompetisi di sisi kanan itu tuh berat tuh ya. Reinder ini juga orang tipikal yang versatile banget cuy. Nih. Nah, di Indonesia masuknya Reinder ini di posisi sayap. Jadi head to head banget sama kita, kayak gitu posisinya. Nah, permain Reinders di Indonesia itu
kalau gua lihat jauh lebih oke lah skema permainannya dibandingin kita. 5 gol loh dia di Indonesia. Dia yang gendong Indonesia sampai ke fourth round. Sementara kita itu cuman cetak 2 gol. Is oke lah. Nah, tinggal dia Render kan usianya jauh lebih matang ya. Satu apa dua musim lagi kita bisa geser posisi Render. Sejauh ini itu mari kita attribute card lagi. Kita lihat, mari kita shuffle attribute card. Silver lagi coy. Defensive anchor. Kita dapat tackling, dapat positioning, ini bagus banget, dapat marking juga. Jadi kita bisa naik, bisa turun ya. Kita bisa bantu pertahanan, jangan bagus, bagus banget. Aduh, bagus nih. Kemungkinan berarti challenge-nya kita itu bisa dapat nih tackling. Apalagi marking kita nambah kan, plus 2 lagi coy marking. 116 atribut nice, hampir mendekati di atas rata-rata. Mari kita lihat musim depan gimana sih? Musim depan ya. Semoga jauh lebih beruntung, guys. Nah, sekarang tuh lagi di pertengahan musim 2025, paruh musim tepatnya. Dan kebetulan kita tuh dapat tawaran dari tim divisi 1, Eredivisie, yaitu Almer dengan market value 4,4. Sebuah tawaran yang cukup bagus, apalagi ini Almer ini di Eredivisie guys, dan posisi 6 kan. Jadinya gua putuskan untuk ya terima coy, ya kan. Tapi kita nggak ketemu Abang Haye. Abang Haye udah di Montreal. Montreal ini, oh dia ke Amerika. Oh dia usianya udah 31 tahun, wajar lah ya. Nah, jadi kita tuh baru musim 2025-2026 tuh kita baru main setengah musim aja. Mana main 15 kali, bagus banget kan. Udah cetak 4 gol, 3 assist, 2 POTM. Oke kan? Nah, tinggal lihat di Almer. Almer itu posisi 6 loh. Artinya kan kualitas pemainnya bagus-bagus semua tuh. Nah, siapa tahu bisa menunjang karir kita. Musim sudah mencapai akhir. Setelah setengah musim, harusnya lebih menantang di Almer City, guys. Masuk ke dalam list salah satu 11 pemain terbaik, walaupun nggak terpilih ya. It's okay, guys. Challenge-nya di musim ini tentu nggak tercapai ya. Karena ternyata tuh kalau kita pindah dan beda divisi itu, catatan kita tuh nggak disambung, guys. Catatannya berhenti, sehingga ya challenge-nya jadi nggak tercapai. Kalau gua lihat dribblingnya ini harusnya mungkin kalau kita nggak pindah tercapai ya. Kuncinya adalah presentasinya tuh tinggi guys. Nah umpan silangnya masih jelek. Perkembangan fisiknya tuh kerasa banget. Akselerasi meningkat plus 1 poin. Natural fitness plus 1 poin. Stamina naik 1 poin. Sama strength juga naik 1 poin. Ini bagus banget. Untuk daya gedor kita nanti. Secara fisik kita bisa main yang gue bilang main full kan. Nah beda banget sama 2 pemain sebelumnya kan. Ya gimana ya. Ini yang gue bilang keputusan yang tepat dan waktu yang tepat tuh akan ngebantu grow playernya. Iya, gimana cuy kita main di klub Eredivisie, makan aja nutrisi tinggi pas dicek fast food, fast food kan nggak boleh, makan yang berprotein semua kita makan. Nah mentalnya juga naik, mental itu antisipasi, konsentrasi, positioning dan vision itu +1 semua. Sementara kalau di tekniknya naik 1. Grow yang sangat-sangat lumayan menurut gua. Bukan lumayan ya, bagus banget malah ya growth-nya kan. Nah, di performa musim ini tuh kita main 9 kali starter, 7 kali pengganti, di mana kita cetak 2 gol, 1 assist dan 1 POTM di Palmernya doang dibandingin Render. Nah, ini kita masuk ke kualifikasi Piala Asia third round. Kita akan lanjut ke fourth round jadinya karena kita nggak bisa langsung nih kita masuk playoff fourth round berarti kita nih tembus kita menang lawan UAE jadi kita lolos ke Piala Asia di World Cup kita lolos World Cup. Ngomongin ini kan musim ketiga ya, artinya tuh ada Destiny Card, tapi karena gua baru pindah gua tidak akan melakukan Destiny Card dulu karena pertama ya portofolio gua mungkin jelek juga kan kalau gua langsung pindah lagi dan gua belum tahu gua dapet di tim mana. Dan Almer di Eredivisie menurut gua cukup oke lah untuk perkembangan. Mungkin ya nunggu waktu 3 musim lagi di umur 26 cukup oke lah untuk lakukan Destiny Card kalau nggak ada tim yang bagus menawar. Jadi kita akan lakukan atribut card aja. Dapat gol gong banget saya. Dapat silver lagi. Fearless Defender. Aggression +2, Bravely +2, Tackling +1. Mental kita naik.
tackling kita nambah. Ih, kelas. Musim 2027, permainan kita makin solid ya bersama Almer City, guys. Kita main 27 kali pertandingan dengan 2 kali cadangan. Kalau dilihat tuh kayaknya tuh karena ada cedera ya. Nih, cedera ini yang buat kita harus absen. Jadi absen sekitar 5 pertandingan. Tapi oke. Kita lihat laporan pertandingannya nih. Dribbling kita 86 kali, artinya kita menang challenge-nya ya, berhasil challenge-nya. Jadi kita akan plus 1 dribbling karena challenge-nya itu kan 75 dribbling, tapi sisanya itu tackle-nya sama umpan silangnya belum. Nah, tackle ini sudah cukup oke kalau gua harus garis bawahi. Tidak menang challenge, tapi secara kontribusi cukup bagus, 86%. Nah, yang umpan silang ini yang gua masih perlu cari tahu lebih lanjut ya. Apa sih yang ngebuat kita nih umpannya tuh nggak sampai kan, cuma 6% yang berhasil coy. Dari 38 umpan kunci itu tinggal 6%. Itu ya mungkin berarti itu yang ngebuat assist kita itu sedikit. Nah, pilihan satu-satunya menurut gua adalah golnya diperbanyak. Tumbuhan itu bagus banget. Secara fisik kita tuh naik di agility sama balance plus 1. Mental decision leader of the ball sama work rate-nya tuh plus 1. Teknisnya tuh finishing sama first touch-nya plus 1. Jadi tuh semua plus 1 semua coy. Artinya nih gue harus menyiapkan setidaknya ya 1 musim, 2 musim lagi kalau memang nggak ada yang nawar klub gede, gue harus take action ngambil Destiny Cup. Apalagi nih kalau di Asian Cup di Indonesianya sendiri kita tuh cukup gendong. Ini kita lihat ya. Ini yang juara Asian Cup 2027-nya itu Korea Selatan, tapi kita tembus semifinal. Kita kalah extra time doang lawan UAE. Gilanya tuh kita salah satu tim yang hampir tidak terkalahkan, coy. Cuma 1 kali kalah doang pas di semifinal. Ball position bagus banget. Dan pelatihnya tuh masih Sintayong. Peringkat dunia udah 70. Ini perkembangan yang bagus banget. Artinya tuh kita di timnas yang cukup kompetitif, cukup bagus kan. Nah, karena hal bagus inilah kita tuh dilirik 3 tim Arab sekaligus. Ini gue sedih karena ya bagi klub ini gila. Cuman bagi gua ini akan berat. Kenapa? Karena klub Arab ini berani nawar mahal pertama ya. Nah, kalau udah di Arab gua agak skeptis kalau untuk balik ke Eropa ke Liga Top Eropa, coy. Karena gue tidak bisa istilahnya kayak menjaga 100% kemauan Jonathan untuk pindah atau enggak. Tapi setidaknya gua akan langkah preventif. Yaitu apa? Oke lah kalau memang klub Arabnya mau 33 juta, mereka harus beli 33 juta, 3 kali lipat kan dari value asli gua saat ini. Nah, kalau memang tetap dibeli ya berarti udah. Karena balik lagi ini kan kerja. Sambil setelah itu berarti kita akan atribut card. Berikan suguhan yang sangat manis, bot. Oh my god. Nervous rookie, composure -4, decision making -3. Ah, gila nih. Semuanya atribut penting, tapi kita nah antara akselerasi dan dribbling, gua akan tambahin ke dribbling aja yang menang challenge. Karena challenge utama itu dribbling kan. Sekarang gua masih perlu dribbling lah. Nah, decision making sama composure berkurang, kita lihat musim depan kayak gimana lah ya dengan pengurangan ini. Akhir musim 2027-2028, main kita makin mana makin bagus pastinya. 29 kali main, itu absennya pun karena cedera, guys. Cedera cukup berbahaya, gegar otak. Absen 2 minggu ya pas ya sekitar 5 pertandingan lewat karena ada pemulihannya juga kan. Tapi yang harus diingat nih golnya udah makin lebih baik, 8 gol di Eredivisie-nya aja. Di Dutch Cup cetak 1 gol. Cukup bagus lah maksud gua ya. Apa tuh perolehan angkanya itu cukup oke. Dibandingin musim lalu jauh lebih baik. Artinya tuh dapat black card musim lalu itu mungkin ngurangnya belum terlalu signifikan walaupun di composure dan decision making kan. Challenge-nya gimana? Challenge-nya dribbling bagus banget. Berhasil lagi dribbling dan gua akan tambahkan dribbling pastinya. Tackling itu cuman kurang 1 guys untuk menang tackling. Walaupun 17% tetap ya. Artinya kita tuh kesempatannya banyak tapi buang-buang. Tembakan juga naik lah. Nah, secara total tuh ini gol kita 13, asisnya 4, POTM 7. POTM 7 ini tipis banget kan. Tackle sama TM kurang -1 doang guys. Kita ikut World Cup Asia dan Indonesia sekarang di posisi berapa ya? Third round. Oh, kita lolos lah. Kita lolos second round, jadi kita masuk ke third round. Tuh, bareng Korea Selatan, coy. Wow, cuma kalah 1 kali. Menarik banget kan? Gue akan tambahin dribblingnya plus 1 lagi.
Nah, berita buruknya guys, permainan gua makin bagus, makin solid kan. Iya, orang Arab datang lagi coy. Tuh, pindah ke Arab, gua akan naikin klausul pelepasannya lagi. Karena kemarin tuh dinego nih, dari 33 dinego. Ini gua kan 25 kan, gua akan naikin ke 50. Jadi kalau memang gua pindah ke Arab, artinya tuh gua akan main dengan sepenuh hati. Karena 50 juta coy. Musim depan gimana, dengan perkembangan kita tuh nggak terlalu bagus ya musim ini. Kita tuh nggak ada minus untungnya, tapi konsentrasinya tuh plus 1, lumayan kan. Nggak ada minus, naiknya 1. Tapi dibandingin musim-musim lainnya, ini nih kenaikan yang paling jelek. Nah, mari kita atribut card. Ayolah, bisa lah gol. Gol lah, gol, gol. Gol scoring mesin. Gitu, nggak apa-apa silver, nggak apa-apa silver, tapi dapat. Dapat. Nah, ini penting nih, goal scoring machine. Kita butuh finishing nambah lagi, composure nambah lagi, off the ball nambah lagi. Finishing plus 2, composure plus 1, off the ball plus 1. Nah, gila nih. Gila ini. Hampir mentok nih. Tuh 28, 12 poin lagi. Harusnya bisa lah, jangan harap. Ayolah Liga Eropa lah, Eropa lah. Setelah musim berjalan, gue akan turunin klausulnya lagi. Harapannya ya akan ada tim yang tawar, tapi bukan di Arab. Karena kalau 50, kemahalan Liga Eropa pasti beli. 50 ini untuk tim Arab aja, guys. Apa ini, guys? Pesawat. Napoli, coy. Pindah ke Napoli, coy. Pindah ke Napoli, ya. Playing his stadium and he's Pindah ke an icon Napoli, again. nice. Artinya kita tidak akan melakukan destiny card. Mari kita lihat performa di Napoli seperti apa, guys. Kita lihat dulu tonggak karir kita. Musim 2028 tuh bagus banget ya, Eredivisie Team of the Week. Jadi pemain terbaik versi supporter. Oke. Memecahkan rekor transfer Almer untuk Napoli. 24,5 juta euro. Wow. Nah, tapi performa di Napoli kurang oke. Di Champions kita main untuk pertama kalinya, tapi masih jadi pemain cadangan. Terus di Serie A kita main 2 kali starter, 12 kali cadangan. Untungnya di national team kita masih jadi pilihan utama, guys. Jadi apa ya, jam bermain masih cukup banyak. Pertama tuh karena cedera. Kita ngalamin 2 kali cedera, selangkangan tegang ringan, cuman kayak kram. Tapi ini major, cedera pinggul 2 bulan harus ini. Jadi kacau banget. Ini kita harus ganti Adai nih. Tuh, Adai secara fisik memang jauh lebih oke lah sama kita ya. Waduh, pantesan kita jadi pemain pelapisnya guys. Apalagi ini masih 24 tahun. Persaingan cukup berat. Ya, semoga kita beruntung. Fisik kita tuh ada penurunan di akselerasi -1, terus di mental tapi kita naik, konsentrasi kita naik +1, terus penalti taking -1. Bukan hal yang krusial sebenarnya. Hanya di akselerasi yang kita perlu tingkatkan sama di konsentrasi. Nah, di challenge ya pasti nggak berhasil ya, di challenge ya. 35 kali apps kita 6 gol, oke POTM 4, rata-rata di Indonesia sih kita mainnya. Dan semuanya gagal, sayang sekali guys. Nah, ini gimana kita harus atribut card, dan ini kan harusnya destiny card ya, jadi kita akan skip karena kita udah bermain di Liga Top Eropa. Semoga atribut cardnya beruntung, mari kita cek. Kalau ini dapat gol mungkin akan mengubah kehadiran kita guys. Oh udah. Finishing main part, composure main 3 dah. Gua nggak tahu lagi nih. Gua tidak tahu apa nasibnya. Waduh, kacau banget. Komposurnya ada hubungan dengan ketenangan guys ketika aduh, cek musim depan. Oke guys, sebagai informasi di akhir musim 2029-2030 berarti usia kita tuh menginjak 27 tahun. Terakhir kita bermain untuk Napoli, tapi kita musim ini tuh dipinjamkan ke AZ Alkmaar. Nah, kita balik lagi ke Eredivisie, terus kita bantu AZ Alkmaar ke posisi 5. Lumayan lah sebenarnya. Ya, performa kita bagus banget. Kita main 29 kali, terus cetak 13 gol, 5 assist dan 4
POTM ya. Cedera tuh cuman ringan lagi lah pas lawan Ajax. Jadi sebenarnya sudah mulai membaik lah ya. Dibandingin yang musim lalu tuh parah banget. Nah kita cuma dipinjemin satu musim, jadi musim depan tuh kita udah balik lagi ke Napoli. Dengan harapan performa di AZ Alkmaar ini jadi bekal kita untuk jadi starter di Napoli guys. Challenge-nya kita menang dribble bagus banget 133. Dan berarti keputusan gua menambah dribble itu penting dan pas ya. Terus ada yang menarik lagi tackling. Tackling akhirnya kita menang juga. 105 tackling musim ini guys. Itu catatan yang gede banget ya. Nah tapi umpan silang POTM minus satu lagi umpan silang itu kurang. Walaupun hitungannya cukup oke lah 21 ya catatan yang sangat-sangat bagus lah. Di sini kita kan berarti kita dapat plus satu tackling atau work rate, dribbling atau acceleration. Gua akan menambah acceleration karena saingan kita cukup bagus di fisiknya. Terus yang gua tambah tackling atau work rate, yang gua tambah akan work rate. Jadi di atas 10 lah. Pilihan gua itu nantinya. Nah, perubahan kita apa aja perubahannya? Perubahannya ini cukup bagus ya dibanding musim lalu. Bagus banget sebenarnya. Akselerasi itu nambah satu, agility nambah dua, jadi hijau udah. Tapi balance nggak nambah sayangnya. Nah, tapi stamina nambah satu. Jadi kemungkinan apa ya endurance kita meningkat ya. Secara mental anticipation kita nambah satu, leadership kita nambah satu. Sementara teknis enggak. Jadi gue cukup puas dengan perkembangan ini di AZ Alkmaar. Keputusan Napoli untuk meminjamkan kita tuh bagus banget. Dapat pengalaman bermain yang oke lah. Semoga kita balik lagi udah dikasih kepercayaan lebih sama Antonio Conte guys. Nah tahun ini juga kita tuh masuk World Cup Indonesia guys. Dan persaingannya cukup mengerikan. Kita masuk ke grup J di mana ada Irlandia, Ekuador, dan Nigeria. Ekuador itu jadi ketiga unggulan terbaik lah. Jadi dia masuk fase selanjutnya. Nah kita juara grup, gokil banget kan. Dengan catatan satu kali win, dua kali draw, bagus banget. Nah setelah grup kita ke second round, di mana second round tuh ketemu timnas pusat. Apa yang terjadi? KO timnas pusat. Cetak golnya Ari Hermawan. Hoki lah menurut gua ya apa tuh penguasaan bolanya kalah jauh, tapi kita bisa menang hitungannya cukup hoki lah. Terus habis lawan timnas pusat, kita ketemu siapa? Kita ketemu Uruguay, tapi kita selesai. Penguasaan bola kita kalah ya. Permainan masih kurang oke lah ya di depan ini ya. Nah, catatan di World Cup tuh itu. Jadi gimana? Ya gua happy banget gua sama di musim ini ya. Jadi kita akan lakukan atribut. Challenge kita kan menang dribbling dan tackling ya. Nah, gue akan memilih akselerasi di sini karena kita kalah fisik lawan si Adai dan work rate harapan gue ya kalau work rate-nya meningkat nanti kita jadi lebih gimana ya, lebih ngotot, lebih nguyuk main. Harapannya ya bisa dilihat si Conte lah. Sudah 5 kali, 6 kali shuffle, 5 kali beruntung ya. Semoga ini beruntung ya. Oh, yes. Yes, 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 yes. Golden Marksman, finishing plus 5, composure plus 5. Oh, Adai, kamu lebih baik pergi, Dai. Karena aku udah bounce back, Dai. Gila, cuy. Kita lihat perbandingan sama Adai ya. Attacking udah sama, guys. Tinggal ya fisik PR ya. Fisik masih PR ya. Attacking udah sama. Nah, ini semakin menarik persaingan di Napoli. Mari kita lihat di Napoli gimana, guys. Musim 2030-2031 di mana kita baru aja dipinjamkan ke AZ Alkmaar. Ternyata kita tuh dipinjamkan lagi ke Monaco sama Napoli, guys. Kita sempat mengalami beberapa kali cedera, tapi memang secara overall permainan kita tuh bukan permainan, penampilannya dikit, guys. Nah ini nih gue cukup kesal juga dipinjamin ke AZ Alkmaar ini karena atau paling nggak ya jual aja sekalian kalau lu pinjamin lagi kayak gitu loh. Atau lu pinjamin tapi di Belanda aja. Terbukti di Liga Perancis nggak sesuai sama skema kan. Nah hal ini nyebabin apa? Banyak nurun banget apa tuh atribut kita dari fisik, agility, jumping, stamina tuh minus satu guys. Antisipasi, teamwork, vision minus satu. Flare cuma nambah plus satu. Jadi lebih kreatif aja. Nah tapi di teknis nurun semua juga. Crossing, dribbling, first touch, heading, long throw, passing, tackling.
Tacklingnya doang +1. Padahal nih 2 tahun lagi 30 tahun. Maksud gua kan kalau main terus 30 tahun nih peak-nya. Jadi kemungkinan mainnya bagus banget gitu. Nah, ini expire musim depan terakhir kemungkinan lagi gua nggak dipakai juga di Napoli kayaknya karena persaingannya kalah lah gua berarti di Napoli ya. Semoga gua dapet tim atau balik lagi ke Liga Belanda nggak apa-apa lah dah daripada kayak gini kan. Pusing juga. Nah, tapi di negara untungnya kita masih jadi pilihan utama. Kita main 7 kali dan bawa Indonesia ke final. Sayangnya kalah 1-0 lawan Jepang. Sayang banget, guys. Nah, itu kira-kira di musim ini gue sangat-sangat tidak puas. Semoga tribute card yang ini akan dapat gold lagi untuk membantu kita pergi. Oh my god. Pace min 3, waduh speed gua akan turun. Tackling tapi tackling sama marking +1. Oke. Defensive wall. Pace kecepatannya akan turun guys. Susah nih. Tapi marking dan tackling nambah. Lumayan lah. Semoga jauh lebih baik lah dari sebelumnya. Semoga ya. Oke, kita masuk ke musim 2032 di mana Jonathan usia 29 tahun guys. Tapi permainan kita kecewa di musim ini. Kenapa? Kita akhirnya dibeli oleh FC Köln, tim Bundesliga yang sekarang tuh ternyata turun ke kasta 2. Buruk banget dan kita jadi pilihan kedua. Kita hanya main starting 1 kali, terus 13 kalinya cadangan mati. Cuma cetak 1 gol. Jadi permainan kita benar-benar buruk sekali. Di level internasional kita bermain bagus, teman-teman. Kita langganan main jadi starter dan kita cetak gol-gol penting. Bahkan kita buat Indonesia lolos ke fase 3 kualifikasi Piala Dunia yang bahkan belum selesai pertandingannya. Di musim ini tuh buruk banget permainannya, perkembangan kita jadi menurun karena kita tidak main dengan baik. Nah, tapi untungnya di fisik kita tidak ada penurunan sama sekali di musim ini. Secara mental juga tidak ada penurunan, tapi di teknis corner itu -1. Ini mungkin akan stop atau justru kita akan growth lagi kalau kita bisa dapat bermain reguler, teman-teman. Nah, harapan gua di musim ini kita bisa main reguler. Karena apa? Karena dinamika kita jadi buruk banget karena kita tidak happy bermain saat ini. Ngelihat hal itu, gua akan memilih untuk melakukan Destiny Card karena ini sudah musim ke-9 dan harapannya Destiny Card-nya bisa dapat tim yang bagus yang bisa support perkembangan kita. Nah, mari kita lakukan attribute card terlebih dahulu. Goal please. Agile attacker. Strength kita min 3 buruk banget tapi akselerasi dan dribbling +3/+2. Ini bisa jadi si Malakama atau bisa jadi bahan untuk bouncing back. Karena akselerasi dan dribbling kita balik lagi. Kita pemain sayap dan itu butuh tapi strength-nya menurun. Jadi ini bisa jadi si Malakama atau tidak, guys. Kita jadi 18. Strength kita menurun 3. Dribbling kita +2. Jadi kita punya kecepatan, kita punya teknik untuk menggocek lawan. Lihat perkembangannya, yes, 135. Wow, nice. Tapi kemampuan fisiknya jauh menurun. Artinya ya mungkin di body dikit kita bisa jadi jatuh. Nah, semoga musim depan jadi lebih baik. Sekarang kita akan lakukan Destiny Card dan gua berharap bisa ke tim besar sekalian ya dan bisa main. Please. Madrid. Oh my god, penurunan karir is real, guys. Kita ke Liga 2 Indonesia. Kita akan main untuk tim yang baru saja degradasi dan bantu promosi. Waduh, waduh, waduh sekali. Mari kita lihat gimana performa kita di Liga 2. Mari kita beranjak ke musim pertama kita di Liga 2 Indonesia, guys. Perjalanan karirnya di musim ini, kita masuk 11 pemain terbaik di Indonesia, di negara. Terus kita jadi 11 pemain terbaik di Persela juga. Of course ya, pasti dong. Oh, kita berhasil membawa Persela kembali. Promosi ke playoff. Nanti kita lihat gimana. Kita jadi pemain terbaik versi supporter. Ini 2 kali. Terus 11 pemain terbaik musiman. Oke. Kita tuh dapat promosi Persela. Mari kita lihat. Cukup dramatis ya. Kita menang dari Bayangkara lewat adu penalti, guys. Terus kalau lihat dari perkembangan pemain gimana? Jauh dari kata bagus. Sangat buruk malah. Karena banyak banget aspek fisik yang turun yaitu akselerasi, jumping reach, stamina sama strength. Pace naik. Secara mental sama, semuanya min. Hampir semua antisipasi, composure, decision, position, teamwork, vision, work rate -1 semua. Secara teknis juga corner -1, crossing, dribbling,
-1, free kick -2 malah, long throw -2 malah. Tapi ada yang nambah juga, heading, marking, sama passing nambah. Sementara tackling sama teknik itu nurun. Nah ini satu tanda-tanda berbahaya, apalagi kita udah masuk 30 tahun coy. Karena yang gua lihat seperti di Rizky Ridho, kalau pas dia main di Jepang, itu justru di usia 30 ke atas, sempat naik dulu kan selama 2 sampai 3 musim. Tim itu juga ngaruh, yaitu apa? Fasilitas pemain, fasilitas pelatihan. Itu ngaruh ke perkembangan pemain juga ternyata, guys. Nah, tapi gue cukup happy dengan performa kita. Kita tuh main 22 kali, cetak 10 gol. Kita jadi ya pemain kunci lah. Terus kita untuk pertama kalinya berhasil nyelesain challenge POTM. Dribbling kita kelar juga. Tackling hampir 71. Umpan silang masih kurang. Setidaknya kita dapat 2 challenge yang berhasil. Challenge ini gua akan pilih dribbling dan determination karena 2 poin ini cukup penting menurut gua dibandingkan gua memilih leadership atau akselerasi yang udah tinggi. Nah, untuk itu kita akan lakukan atribut card lagi. Semoga gua dapat silver oke lah. Kalau nggak gold. Jangan bronze please. Aerial power, heading mungkin berguna untuk kita dan jumping reach ya, tapi kita ini pemain sayap. Nah, agility menurun ini cukup berbahaya nih, karena kelincahan gua akan dipertaruhkan di sini. 2 atribut ini nih nggak penting sebenarnya, justru atribut agility kita yang penting, guys. Cukup berbahaya ya. Mari kita lihat musim depan seperti apa. Kita ada di penghujung musim 2033-2034, guys. Dimana kalau kalian lihat di sini, kita banyak banget prestasi, of course ya, Liga 1 Indonesia jauh banget dari kemampuan kita sebelumnya. Kita bahkan mecahin rekor jadi rating tertinggi dalam satu musim, dalam 6 penampilan coy. Tapi sayangnya Persela tuh degradasi lagi ke Liga 1. Nah ini buruk. Walaupun kita dapat secara award pribadi kita dapat kan. Kita jadi pemain terbaik di supporter, terus jadi 11 pemain terbaik di Persela, terus pecah rekor juga assist terbanyak dalam satu musim yaitu 10 kali. Tapi ya permainan Persela yang kayak gini buat gua kurang karena nanti akan Liga 2 lagi, Liga 1 lagi. Sementara kalau di Liga 1 nih, nggak ada klub yang berani nawar kita tinggi. Itu posisinya, guys. Keuangan klubnya nggak mampu untuk bahkan 100.000. Nah, kita lihat dulu perkembangan bukan performa kita musim ini. Ya, tentu saja performanya bagus. Dribbling kita 123 kali, nice. Jadi kita challenge dribbling menang. POTM kita 16 kali, di mana 10 kali di liga, 6 di negara. Jadi kita menang MVP, terus ada yang baru lagi tackling kita berhasil 83 kali. Jadi kita menang 3 challenge. Gua akan ambil dribbling, gua akan ambil work rate dan determination. Gua ambil dribbling karena akselerasi 16 tuh menurut gua udah cukup oke lah. Jadi gua kembangin dribblingnya aja. Nah, kenapa work rate? Karena work rate adalah salah satu poin pentingnya kita. Makanya gua ambil work rate, guys. Di Asian Cup kita main bagus juga. Kita cetak 4 gol, 4 OPTM, 3 assist. Bagus banget, guys. Bahkan kita buat Indonesia lolos langsung ya ke Piala Asia. Di World Cup qualifying kita juga main bagus di second round. Tapi gue masih bingung kenapa kita nih nggak lolos. Padahal kita udah nomor 1 nih. Nah ini gue masih bingung nih kenapa nggak lolos. Nah mari kita akan pilih klub mana yang kita akan berlabuh, guys. Sebenarnya Lyon ini adalah tawaran yang menjanjikan. Tapi ya gue harus sadar gue nih usia 32 tahun. Gue nggak mau pindah cuman untuk nenteng nama doang terus nggak main. Jadinya gue mungkin akan memilih Liga Rusia yang dimana dia ini posisi 31 di Eropa. Harapan gue dengan pindahnya gue ke sana, gue dapat menit bermain. Karena yang paling penting di sini menit bermain, guys. Kalau nggak dapat menit bermain 1 sampai 2 musim lagi, bisa-bisa gue akan pensi, ya kan? Jadinya gue akan pilih Zenit karena Zenit udah nawar 100k. Jadi kita akan pindah ke Zenit dengan 100k. Oke, kita udah jadi pemain Zenit. Sekarang mari kita lakukan attribute card. Oke, mari kita shuffle attribute card. Iron Wild General. Leadership dan determination +5 ini tuh bukan hal yang bagus banget. Tapi harus jadi catatan kita nih udah tua, guys. Dengan punya leadership dan determination tinggi, mungkin kita akan jadi pilihan utama nih sama pelatih. Sekarang kita akan lihat musim depan seperti apa. Kemungkinan gua akan jadi apa ya? Pemain kunci lah dengan kedewasaan yang gua bawa dengan Oke guys, akhir musim 2036 ya. Usia gua 33 tahun di mana terakhir tuh gua main untuk Zenit. Nah,
Di sini kita main jelek, performanya jelek banget. Gol satu kali, non kompetitif ya. 4 kali itu di non kompetitif ini jelek. Dan kita tuh nggak diperpanjang, tapi kita tuh masuk transfer list. Dan ada Olympiakos, salah satu tim besar di Liga Yunani yang mau meminang. Jadi sebenarnya cukup oke lah menurut gua secara tim mungkin kita bisa dapat lebih lah, ya kan. Nah di Zenit itu total kita main cuma 21 kali terus cuma cetak 1 gol. Nah kalau dibilang turun apa aja ya kalian udah pasti tahu lah, fisik, mental, teknis tuh udah turun semua. Kita juga nggak dipanggil timnas lagi. Dribbling 21 kali, cuman umpan 176 kali. Nah, tackle 12 kali. Sangat-sangat jelek lah. Expected goal aja nggak sampai 1. Peluang yang tercipta cuma 3. Jelek banget. Nah, sekarang kita akan lakukan attribute card. Kalau ini dapat gol, sangat beruntung ya. Eh, Silver strong and agile. Lumayan, walaupun bukan gol tapi sangat lumayan. Strength plus 2, balance plus 2, agility plus 1. Kemampuan fisik yang sangat dibutuhkan, terutama agility dan balance kan. Nah, oke, kita lihat atribut pemain tuh udah jauh banget. Kita nggak sampai pick lagi. Oke, ini musim pertama kita di Olympiakos. Akhir musim 2037. Performa gimana? Makin kacau ya. Usia 34 tahun, guys. Kita bisa dilihat di sini kita cuman main 9 kali, itu pun jadi cadangan. Olympiakos tuh juara satu, coy, tapi. Jadi kita ini dapat piala, giveaway lah bisa dibilang ya. Coba kita lihat musim depannya gimana ya. Kita ada di akhir musim 2038. Ternyata ini jadi akhir musimnya kita bermain sepak bola, guys. Di usia 35 kita berhenti. Dimana di Olympiakos total tuh selama 3 musim kita cuma main 12 kali. Gua dapat kesempatan main di kualifikasi Piala Asia 2038, bawa ke fourth round, 8 kali main, 3 kali cadangan, bagus banget. Bahkan sempat POTM, tapi di World Cup-nya kita nggak dapat kesempatan. Dapat 1 kali doang cadangan. Ini dia catatan perjalanan Emiliano Jonathans ya. Seorang wonderkid lah bisa dibilang. Wonderkid Indonesia lah bisa dibilang, coy. Kenapa? Karena sempat jadi Golden Boy-nya Asia kan 1 kali. Makanya ini personal dia 1 kali. Dan main, wah bagus banget cuy. Harus dilihat. Dari VTC, Almer, bagus. Tapi nah kesalahannya di sini. Kesalahannya di sana. Tapi gua harus klarifikasi dulu. Ke Napoli memang sebuah, dalam tanda kutip, kesalahan gua ya. Dimana gua memilih untuk ke Napoli. Tapi saat itu tuh nggak ada pilihan lain. Cuma Napoli yang nawar dan gede banget 26 juta. Bahkan mecahin rekor transfer Almer City. Dan Napoli tuh tim besar di Liga top Eropa. Sebuah cita-cita yang gue inginkan kan. Akhirnya kesampaian. Ya mungkin kalau ada pilihan lain tim tim top Eropa juga tapi jauh di bawah Napoli, gue akan pilih waktu itu. Tapi kan nggak ada. Nah kesalahan di sana sama. Ketika di Napoli sebenarnya kita udah dapat kesempatan beberapa kali bahkan main di Liga Champions lawan Bayern Munchen. Nah pas lawan Bayern Munchen ini menurut gue titik balik flopnya kita. Kita cedera parah. Akhirnya dari sana dicadang-cadangin sampai dipinjemin ke AZ Alkmaar kan. Nah gara-gara cedera di Napoli ini yang menurut gue jadi turun jauh banget. Tapi gue cukup happy dengan endingnya. Jujur gue hampir nyerah dengan ending di Olympiakos sejak dari Zenit sebenarnya. Zenit kelihatan pas di Zenit nggak dimainin Olympiakos. Walaupun kita dapat juara di Olympiakos juga ya. Nah tapi yang buat gue happy adalah endingnya gue tetap main di Indonesia di akhir karir, tetap main di World Cup, bantu ke World Cup dulu malah. Jadi pemain inti di kualifikasi World Cup, fourth round. Bahkan terus pas di World Cup-nya, di main event-nya memang nggak dimainin. Cuman 1 kali jadi cadangan. Tapi it's okay, itu udah tua ya, wajar kan. Kita jadi lebih ke pendamping pemain-pemain muda aja kan. Nah cuman, gue tuh kepikiran sebenarnya itu mungkin ada alternatif ending yang mungkin lebih baik adalah kesalahan gua untuk pindah dari Persela saat itu. Dengan banyak pilihan gua akhirnya pilih Zenit kan. Nah, mungkin endingnya akan jauh lebih gila lagi, akan jauh lebih bagus lagi secara catatan personal kalau gue tetap di Persela. Walaupun gue main di Liga 2, Liga 1, Liga 2, Liga 1 gitu ya. Cuman torehan gol gue mungkin akan lebih banyak gitu-gitu kan. Setidaknya gue jadi legend di Persela. Jadi ada alternatif ending yang itu. Wah ya ketika di Persela itu kan gue juga udah plus 30 kan.
umur yang wajar untuk gue main safe. Tapi gue ngelihat di Persela bagus, gue tergiur dengan di Zaini ternyata kacau banget. Nah, alternatif ending itu sebenarnya yang gue agak sesalkan. Coba gue pilih Persela waktu itu, mungkin jauh lebih lama gue bisa main. Karena jauh lebih banyak kesempatan main kan, dan penurunan statistik gue tidak secepat ketika gue nggak main pasti. Nah itu dia perjalanan Emiliano Jonathan, winger berdarah Depok guys. Nah menurut kalian gimana? Kalian suka nggak dengan perjalanan Miliano ini? Atau kalian lebih suka dari perjalanan Marcelino dan Rizky Ridho sebelumnya? Nah, kalau kalian suka konten ini, silakan di like, silakan di komen, dan menurut kalian siapa lagi pemain yang kan kita lihat karirnya dari awal sampai dia pensiun. Bye bye semuanya.